Pendidikan spesialis itu super mahal, terutama di Indonesia. Ratusan juta bahkan miliaran yang harus dikeluarkan untuk mendidik dokter spesialis. Itu sebabnya kenapa dokter spesialis itu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini kekurangan puluhan ribu dokter spesialis, terutama di daerah-daerah yang jauh dari keramaian kota-kota besar. Dan mulai tahun ini, Kementerian Kesehatan akan secara agresif memasang alat-alat modern di seluruh kabupaten kota ini. Baik dia di Jawa maupun di luar Jawa. Baik dia dekat kota besar maupun dia jauh dari kota besar. Diharapkan di akhir tahun 2027, ratusan CT scan, mamografi, cath lab, cytotoxic drug cabinet ini untuk chemotherapy facilities, ya, immunohistochemistry lab untuk patologi anatomi, itu akan terpasang di 514 kabupaten kota. Kita harapkan juga bahwa puluhan MRI, Linac, SPECT-CT, brachytherapy, PET scan itu akan terpasang di seluruh provinsi di Indonesia. Saya baru memutuskan bahwa kita akan memasang juga di seluruh kabupaten kota alat yang namanya endoskopi, laparoskopi, agar semua dokter bedah bisa melakukan bedah-bedah yang paling banyak seperti hernia, usus buntu, atau ganti empedu, ya, tidak usah dibedah terbuka tapi dengan menggunakan alat laparoskopi. Dan banyak inisiatif-inisiatif lain yang kita ingin lakukan. Kekurangannya cuma satu, adalah jumlah dokter dan terutama distribusinya. Jadi mengapa hospital base ini didirikan? Teman-teman juga bantu menjelaskan. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mendistribusikan dokter. Karena yang direkrut, yang dipilih bukan yang mampu, bukan yang berasal orang tuanya orang terkenal, bukan yang berasal dari golongan tertentu atau agama tertentu atau suku tertentu, tapi yang dipilih, yang kita rekrut adalah dokter-dokter yang berasal dari rumah sakit yang memang banyak pasiennya membutuhkan layanan spesialistik tersebut. Itu yang membedakan dengan sistem yang sebelumnya. Cara kita merekrut berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Cara kita merekrut putra-putri asli daerah. Siapapun asal orang tuanya, apapun sukunya dia, apapun agamanya dia, selama dia memang putra daerah yang bekerja di rumah sakit yang membutuhkan layanan spesialistik, dia yang akan kita rekrut duluan. Hal yang kedua yang juga saya sampaikan ke teman-teman, pendidikan spesialis itu super mahal, terutama di Indonesia. Ratusan juta bahkan miliaran yang harus dikeluarkan untuk mendidik dokter spesialis. Itu sebabnya kenapa dokter spesialis itu sedikit. Teman-teman tahu di seluruh dunia tidak ada pendidikan dokter spesialis yang harus bayar uang kuliah, itu tidak ada. Dokter spesialis itu dibayar gajinya. Itu adalah perbedaan kedua yang harus kita sampaikan juga. Struktur pembiayaan pendidikan dokter spesialis tidak bisa terus-menerus semahal ini dan semakin hari semakin naik. Ini akan mempersulit, akan membatasi bahwa sekolah dokter spesialis hanya untuk orang-orang kaya, hanya untuk orang-orang privilege tertentu, hanya untuk orang-orang yang datang dari keluarga-keluarga tertentu yang memang latar belakangnya sudah kaya atau memang juga bekas spesialis, agar mampu untuk membiayai anak-anaknya. Itu sebabnya kenapa pendidikan ini juga didirikan.